jantung belahan bumi utara, ada tempat di mana musim dingin tidak terjadi. Ia berkuasa. Kanada dengan luas hampir 10 juta kilometer persegi merupakan rumah bagi beberapa bentang alam paling ekstrim di planet ini. Dari dataran luas yang diselimuti es hingga tundra tak berujung di utara, melewati gunung-gunung beku dan hutan-hutan yang diselimuti kegelapan, wilayah ini berubah menjadi, selama berbulan-bulan, kerajaan es dan keheningan. Di daerah ini, suhu dapat turun hingga di bawah minus 40 derajat Celcius. Angin yang kencang bagai baja membelah permukaan saat salju turun tanpa henti. Tidak hanya menutupi tanah, tetapi juga mengubah bentang alam, membentuk dan mengeraskannya. Dalam lingkungan yang tak kenal ampun ini, tak ada ruang untuk kerapuhan. Setiap sudut memberlakukan aturannya sendiri. Tanah yang membeku selamanya, angin kutub yang membawa badai salju sejauh bermil-mil, curah hujan yang mengubur lanskap di bawah salju setebal beberapa meter. Beruang kutub berpatroli di pantai yang dingin untuk mencari anjing laut yang lengah. Kawanan serigala diam-diam berkeliaran di pembukaan hutan, memburu rusa besar yang lemah karena musim dingin. Karibu bermigrasi dalam kelompok yang rapat, menantang angin yang menggigit, sementara lynx dan rubah kutub memanfaatkan bayangan untuk menerkam hewan yang lengah. Di sana, tempat perburuan dilakukan, darah yang tertumpah mengotori jubah putih menjadi merah, kontras kejam yang menandai hukum tanah ini. Selamat datang di Kanada, tempat di mana dingin bukanlah halangan, melainkan kekuatan yang menentukan aturan dan menjaga keseimbangan. Di tengah salju yang baru turun, jejak kaki terlihat di lanskap yang masih alami. Jejak kaki itu bukan milik angin atau dahan yang tertiup badai, melainkan milik predator yang sedang bergerak. Di sini setiap langkah kaki bisa menjadi awal dari perburuan, penerbangan, atau pertempuran untuk mendapatkan makanan. Kisah ketahanan yang sesungguhnya bukan terletak pada es, tetapi pada tubuh yang bergerak di atasnya. Beberapa mil jauhnya, jauh di dalam hutan boreal, rusa besar bergerak maju dengan langkah mantap dan terukur. Tubuh mereka yang besar, ditutupi bulu musim dingin yang tebal, tampak seperti siluet di lanskap yang membeku. Mantel alami ini, yang terdiri dari 2 lapisan bulu dan kulit tebal, memungkinkan mereka bertahan terhadap suhu musim dingin Kanada yang keras tanpa kehilangan panas tubuh. Mereka adalah raksasa sejati tundra bersalju, hewan yang telah mendominasi lanskap ini selama ribuan tahun, beradaptasi dengan lingkungan yang menuntut kekuatan dan daya tahan mutlak. Mereka berjalan dengan tenang, tetapi tidak pernah terganggu. Telinga mereka yang besar terus berputar, menangkap setiap bunyi derak di salju, setiap bisikan yang dibawa angin dari kedalaman hutan. Selalu waspada, tidak pernah sepenuhnya percaya, karena mereka tahu bahwa di dunia yang tidak ramah ini, kecerobohan apapun pasti akan berujung pada kematian. Serigala dewasa hampir tidak takut pada predator. Ukuran tubuhnya yang mengagumkan dan cakarnya yang kuat memungkinkan mereka untuk menghadapi serigala yang lapar tanpa ragu-ragu. Kepercayaan diri ini tidak lahir secara kebetulan, melainkan dari pengalaman bertahun-tahun dan kekuatan yang terkumpul. Hewan besar bisa jadi rentan jika tidak memiliki naluri atau keberanian, tetapi rusa-rusa ini telah belajar bahwa berdiri teguh dan bereaksi dengan tekad adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Di dunia mereka, kepengecutan adalah kemewahan yang tidak mampu mereka miliki. Seekor rusa besar dewasa dapat mencapai tinggi hingga 2 meter di bahu dan berat lebih dari 600 kilogram, menjadikannya rusa terbesar di planet ini. Namun tidak semua orang menikmati rasa aman tersebut. Anak-anak muda yang masih rapuh tetap dekat dengan ibu mereka, menyerap pelajaran diam-diam tentang bertahan hidup yang akan membentuk takdir mereka. Telinga mereka yang waspada menangkap bunyi berderak sekecil apapun di kejauhan. Hidung mereka mendeteksi aroma samar tunas pohon willow atau pohon birch terakhir yang tersembunyi di bawah salju.
Makanan musim dingin mereka meliputi ranting, lumut kerak, dan kulit kayu, karena makanan hijau dan lembut tidak tersedia selama musim ini. Dalam pencarian terus-menerus, mereka dapat mengais-ngais salju untuk mencapai tunas-tunas tersembunyi. Namun bertahan hidup di musim dingin melibatkan lebih dari sekadar menemukan makanan. Kaki mereka yang masih goyah harus belajar menyeberangi sungai beku yang berbahaya tanpa terjatuh. Hanya dengan terpeleset sederhana, mereka bisa terjebak di dalam air yang dingin atau ditaring seorang pemburu. Di bawah hawa dingin yang tak henti-hentinya, angin membelah hutan dengan tepiannya yang dingin. Dari balik bayang-bayang pohon pinus, seekor beruang coklat muncul diam-diam. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, dua anak beruang kecil mengikutinya dari dekat. Langkah-langkah canggung mereka meninggalkan jejak paralel di salju yang segar. Tubuh besar sang ibu bergerak dengan sangat lambat, menyadari medan yang tertutup es dan bahaya yang selalu ada di sana. Tak jauh dari situ, hutan menjadi sunyi. Di antara salju yang padat dan batang pohon yang tertutup es, ketegangan yang tak terlihat menyebar. Rusa besar itu, yang waspada karena tidak mendengar suara-suara yang dikenalnya, terdiam sesaat. Perlahan tapi pasti, mereka mulai menjauh dengan gerakan lambat. Beberapa burung dewasa membentuk dinding dengan tubuh mereka menghalangi jalan predator. Yang lainnya, yang lebih muda, pindah ke tepi, mencari perlindungan di antara pepohonan. Kesalahan beruang adalah maju bersama kedua anaknya. Jika dia sendirian, mungkin ada baiknya mengambil risiko menyerang seekor anak rusa. Namun dengan anak-anaknya di dekatnya, risiko respons agresif dari kawanan meningkat dan hadiahnya tidak lagi sepadan dengan risikonya. Kawanan itu tidak membutuhkan suara atau perintah, naluri kolektif memandu setiap langkah. Sementara binatang buas itu menilai situasi, kelompok itu memanfaatkan setiap celah di lanskap untuk mendapatkan tempat. Ini lebih dari sekedar perlombaan, strategi yang sabar, permainan senyap antara pemburu dan mangsa. Akhirnya, beruang itu berhenti, mengamati sekelilingnya sekali lagi. Tidak ada gunanya melanjutkan. Ia tahu bahwa terus bertahan akan membuang-buang energi dan menimbulkan risiko yang tidak perlu bagi anak-anaknya. Tanpa basa-basi lagi, ia berbalik dan berjalan pergi ke semak-semak. Kawanan yang utuh melanjutkan perjalanannya yang lambat. Keheningan kembali menyelimuti pepohonan, dan dengan itu ketegangan perlahan menghilang. Setiap langkah mengingatkan kita akan ketangguhan, momen lain yang dimenangkan dalam perjuangan panjang untuk bertahan hidup. Saat fajar menyingsing, ketika langit diwarnai dengan nuansa merah muda dan biru yang lembut, kawanan itu melanjutkan aktivitasnya. Para induk dengan lembut menyenggol anak-anaknya, menyemangati mereka untuk memulai ritual harian mereka dengan sabar menggali salju yang mengeras untuk mencari semak yang kokoh, lumut tersembunyi, atau ranting kering yang mungkin dapat menghilangkan rasa lapar mereka. Tidak ada pesta di musim dingin, hanya makanan kecil yang cukup untuk menjaga percikan kehidupan tetap menyala untuk hari berikutnya. Namun hutan tidak pernah benar-benar beristirahat. Di antara pepohonan yang tertutup es, bayangan abu-abu mengintai tanpa suara. Mereka adalah serigala, pemburu yang tak kenal lelah yang dapat menempuh jarak hingga 60 km dalam satu hari untuk mencari kesempatan makan. Sosok mereka bergerak tanpa suara di antara pepohonan mengitari kawanan. Mata mereka yang waspada dan penuh perhitungan nyaris tak terlihat dalam kegelapan. Mereka tahu bahwa menyerang rusa dewasa adalah usaha yang sia-sia. Namun anak rusa yang tersesat, gangguan sesaat, kesalahan sesaat, itu dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Serigala tidak bertindak secara acak. Mereka bergerak secara metodis dengan strategi yang matang. Mereka mengepung, memisahkan, dan berusaha menghalangi jalan yang terlemah. Namun saat ini, induk rusa waspada. Naluri mereka membuat mereka waspada. Tanduk mereka yang tidak seperti tanduk rusa jantan tetap dipertahankan hingga musim semi untuk melindungi anak-anaknya.
menjulang seperti tembok pertahanan, siap untuk menangkis setiap upaya serangan. Itu adalah pertahanan alamiah, efektif, dan mematikan yang hanya sedikit predator yang berani menantangnya secara terbuka. Para serigala menghentikan laju mereka, tubuh mereka menegang dan bersiap. Setiap gerakan diperhitungkan dengan cermat, karena satu kesalahan dapat merenggut nyawa mereka atau memecah belah kawanan selamanya. Kesabaran kini menjadi senjata terbaik mereka. Kaki mereka terbenam ke dalam salju saat mereka saling menatap, menimbang-nimbang, apakah mereka layak mengambil risiko melawan lawan seperti itu. Setelah beberapa saat yang menegangkan dan bimbang, mereka mundur. Kawanan ternak telah bertahan 1 hari lagi dalam perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Serigala-serigala itu mundur, dikalahkan oleh kesabaran mangsanya. Di medan yang dingin ini, kelicikan sama berharganya dengan kekuatan taring mereka. Jauh lebih jauh di utara, di mana hutan berganti menjadi dataran es abadi, raksasa lain berkuasa, beruang kutub. Pemburu soliter ini dengan gigih menjelajahi lapisan es Arktik. Ia adalah karnivora darat terbesar di planet ini, dengan berat jantan lebih dari 800 kg. Makanannya hampir secara eksklusif adalah anjing laut muda yang sering bersembunyi di bawah salju, mengintip sebentar melalui lubang-lubang kecil di es untuk bernapas. Beruang besar itu bergerak maju perlahan-lahan, percaya diri dengan kemampuannya untuk menjadi penguasa mutlak lingkungan putih ini. Cakar mereka yang kuat meninggalkan jejak kaki yang dalam di permukaan es. Mereka beradaptasi dengan sempurna. Telapak kaki mereka yang kasar memastikan cengkeraman yang kuat, mencegah mereka tergelincir di tanah yang beku. Indera penciuman mereka luar biasa, mampu mendeteksi mangsa dari jarak bermil-mil. Meskipun mereka dikenal sebagai beruang kutub, bulu mereka sebenarnya tidak putih, melainkan tembus cahaya, terbuat dari rambut berongga yang membiaskan cahaya, beradaptasi dengan pantulan es dan salju. Lapisan ini, selain memberikan isolasi termal yang luar biasa, berfungsi sebagai kamuflase alami yang memungkinkan mereka berbaur dengan lanskap Arktik. Tidak seperti beruang cokelat yang terkenal karena ukuran dan kekuatannya tetapi mudah menunjukkan keberadaannya. Beruang kutub bergerak dengan sangat sembunyi-sembunyi. Meter demi meter, ia mendekati mangsanya. Seorang pemburu yang diam dan sabar memanfaatkan keuntungan ini untuk mengalahkan predator lain di wilayah di mana kelangsungan hidup bergantung pada setiap gerakan yang tepat. Kemampuan untuk menyatu dengan lanskap bukan sekadar keuntungan, tetapi alat penting untuk strategi berburu mereka. Berjam-jam berlalu tanpa ada yang bergerak. Beruang kutub itu tetap tidak bergerak, berjongkok di samping lubang sembur. Ia tahu bahwa pada suatu saat, naluri akan memaksa anjing laut itu untuk muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Akhirnya, getaran samar di atas es menandakan hal yang tak terelakkan. Saat anjing laut menjulurkan moncongnya untuk bernapas, keseimbangan alam langsung terganggu. Sebuah sapuan telapak kakinya yang kuat menembus permukaan dan dalam sepersekian detik mangsanya telah tertangkap dalam cakar sang pemburu. Beruang itu menyeret mangsanya, memastikan keberuntungan ini memberinya hari bertahan hidup berikutnya. Namun, tidak semua beruang berburu selama periode ini. Betina hamil mencari perlindungan, menggali liang yang dalam di salju, tempat mereka akan menghabiskan beberapa bulan dalam keadaan lesu total. Selama tahap ini, mereka tidak makan atau minum, hanya bertahan hidup dengan lemak yang terkumpul selama hari-hari berburu musim panas yang panjang. Dalam keheningan tempat penampungan bawah tanah ini, 2 anak anjing kecil akan lahir, buta, tak berdaya, hampir tidak ditutupi bulu halus, tetapi membawa potensi yang sangat besar, yang jika dimanfaatkan dengan baik, akan terus berlanjut selama beberapa generasi berikutnya. Selama berminggu-minggu, mereka akan bergantung secara eksklusif pada kehangatan induknya dan susu kaya lemak yang diberikannya, hasil dari cadangan yang diperolehnya dengan susah payah. Walau di permukaan badai salju menyapu es dan lempengan-lempengan retak dengan keras,
Di dalam sarang satu-satunya suara adalah napas pelan sang induk dan erangan lemah anak-anaknya yang berjuang untuk bertahan hidup. Di daerah lintang yang lebih selatan, musim dingin juga menghadirkan kondisi yang keras. Mamalia ini terus mencari makanan tanpa henti di lanskap yang tertutup salju. Dengan kaki depannya yang kuat, mereka menyingkirkan lapisan keras yang menutupi tanah, mencoba mengungkap lumut kerak yang kuat, tunas-tunas kecil, atau sisa-sisa vegetasi apapun yang akan memungkinkan mereka menahan kerasnya musim. Kelaparan selalu hadir, tetapi naluri mengingatkan mereka bahwa musim semi akan segera tiba, membawa serta janji kelimpahan. Sampai saat itu, perjuangan untuk bertahan hidup terus berlanjut hari demi hari. Bahayanya tidak pernah hilang. Kadangkala saat ranting berderit atau angin berubah arah, sesosok yang tak terduga muncul dari balik pepohonan. Seekor beruang coklat yang terbangun sebelum waktunya dari hibernasi karena rasa lapar yang menggerogoti dirinya. Di kejauhan, kawanan serigala lainnya bergerak dengan hati-hati. Mereka adalah serigala, pemburu yang efisien dan tangguh. Tubuh mereka yang kurus memperlihatkan kerasnya musim dingin. Mereka juga berjuang untuk bertahan hidup. Mereka harus mencari makanan untuk diri mereka sendiri sambil juga mengamankan makanan yang dibutuhkan anak-anaknya yang tersembunyi di sarang yang jauh agar tetap hidup. Pada puncak pertumbuhannya, anak-anak ini membutuhkan lebih dari 1.000 kalori setiap hari agar tetap kuat dan terus berkembang. Jika orang dewasa gagal berburu, seluruh anakan akan mengalami kemunduran yang tidak terlihat dan akan segera berdampak buruk. Serigala mengawasi raksasa yang lamban itu dengan saksama. Mereka tidak langsung menyerang. Mereka tahu bahwa kesabaran adalah sekutu terbaik mereka. Mereka mengikuti kawanan dari kejauhan, mengamati setiap gerakan, setiap momen gangguan, setiap hewan muda yang tertinggal atau menyimpang dari kelompok. Mereka ahli dalam mendeteksi kelemahan. Kesempatan yang sempurna akan datang cepat atau lambat. Mereka hanya perlu menunggu saat ketika keseimbangan rusak dan salah satu rusa muda itu terekspos. Mereka tahu bahwa cepat atau lambat, seekor anak singa akan terpisah dari kelompoknya. Itu hanya masalah waktu. Dan kemudian itu terjadi. Anak serigala yang tertinggal tidak mampu mengikuti kelompoknya, dibiarkan terkapar di tempat terbuka di antara pepohonan. Kawanan serigala merasakan kehadiran serigala yang bergerak dengan sabar dari balik bayangan. Dalam suatu gerakan yang tampaknya menentang segala bentuk perlindungan, seekor rusa besar dewasa dengan kuat mendorongnya ke tanah. Tidak ada keraguan atau keraguan-raguan. Memanfaatkan kebingungan itu, rusa-rusa lainnya segera bubar dan menghilang di balik semak-semak. Serigala mendekat dengan hati-hati karena alam memaksakan keputusan yang sulit dan sunyi. Kelangsungan hidup menuntut harganya, dan pada saat itu menjadi jelas bahwa dalam hukum kehidupan, yang terkuat bukanlah pemenangnya, melainkan mereka yang tahu bagaimana menunggu dan memanfaatkan setiap kesempatan. Di ujung utara yang luas, beruang kutub muncul dari perburuan yang sukses. Moncongnya, berlumuran darah segar, berkilau di bawah sinar matahari yang redup yang nyaris tidak mampu menghangatkan udara dingin. Ia mengonsumsi lemak terlebih dahulu. Yang penting untuk menjaga kehangatan di lingkungan di mana matahari, lemah dan rendah, gagal meningkatkan suhu. Jaringan adiposa ini sangat penting karena akan membantu Anda bertahan menghadapi minggu-minggu panjang kekurangan yang pasti akan datang. Tidak seperti predator lainnya, beruang kutub memprioritaskan sumber kalori ini yang sangat penting dalam lingkungan dengan suhu ekstrem dan kekurangan makanan yang terus-menerus. Meskipun Arktik merupakan tempat di mana hanya sedikit hewan yang dapat bertahan hidup, beruang kutub telah menjadikan wilayah ini sebagai rumahnya selama jutaan tahun. Adaptasinya sangat mendalam sehingga meskipun menghadapi kesulitan yang sangat berat, ia menemukan keuntungan yang diperlukan untuk mendominasi di lingkungan ini. Bulunya yang bersifat isolasi, kekokohannya dan metabolismenya yang efisien memungkinkannya bertahan dalam kondisi yang dapat berakibat fatal di tempat lain.
Bukannya dia bersenang-senang, tetapi di sini dia bisa menjadi predator puncak, peran yang tidak bisa dimainkannya di ekosistem yang tidak terlalu ekstrem. Akan tetapi, raksasa es ini pun tidak dapat lepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan habitatnya. Setiap tahun, lapisan es menyusut lebih awal, terpecah-pecah, dan bergerak semakin jauh dari pantai. Menurunnya es laut, akibat langsung dari pemanasan global, memaksa para raksasa ini berenang dalam jarak yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencari anjing laut, mangsa favorit mereka. Perjalanan panjang ini menguras energi yang tidak selalu dapat diisi ulang, sehingga mereka berisiko mati kelelahan sebelum menemukan makanan. Laut yang dingin merupakan tempat berburu mereka, sekaligus perangkap mereka. Permukaannya yang rapuh dan tidak berkesinambungan memaksa mereka bergerak di antara balok-balok yang mengapung dan perairan yang berbahaya. Menderita kondisi ini selama beberapa generasi, beruang kutub telah mengembangkan daya tahan luar biasa untuk berenang selama berhari-hari, menyeberangi hamparan air es yang luas untuk mencari wilayah yang lebih baik. Pelayaran laut ini merupakan ujian kekuatan mereka yang terus-menerus, tetapi juga mengandung risiko laten karena energi yang mereka keluarkan dalam perjalanan panjang ini tidak selalu dapat diisi ulang, yang membuat mereka rentan terhadap kelelahan dan bahaya kematian sebelum mencapai tempat berlindung yang aman. Rasa lapar yang terus-menerus dan kelelahan yang tak terlihat selalu menjadi musuh Anda. Ini adalah ancaman yang melemahkan daya tahannya bahkan lebih dari predator alami manapun. Karena di Kerajaan Putih ini, dia adalah penguasa rantai makanan yang tak terbantahkan. Di sudut tersembunyi di bawah salju, seorang ibu melindungi kehidupan dalam bentuknya yang paling rapuh. Di dalam sarang, panas tubuh adalah satu-satunya perisai terhadap hawa dingin yang menguasai luar. Di sana, lahirlah dua anak sapi yang buta dan menggigil. Seukuran kepalan tangan dan beratnya tidak lebih dari 600 gram. Naluri mereka menuntun mereka ke arah ambing induknya mencari susu kaya lemak yang akan memungkinkan mereka mengembangkan lapisan jaringan yang diperlukan untuk menghadapi alam terbuka. Sang induk tetap tidak bergerak menghemat setiap ons energi. Ia tahu bahwa ketika hibernasi berakhir, prioritasnya adalah mencari makanan secepat mungkin. Jika tidak, anak-anaknya tidak akan mampu menahan kebrutalan Arktik. Dalam ekosistem yang tak kenal lelah ini, kelemahan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Ribuan mil ke selatan, pemandangan lain terbentang di bawah langit malam, berbintang di hutan Kanada. Kawanan rusa beristirahat dalam lingkaran, formasi strategis yang menawarkan mereka perlindungan dari bahaya malam. Anak-anaknya meringkuk di antara kaki ibu mereka, mencari kehangatan di tubuh mereka yang besar. Napas mereka berubah menjadi awan uap kecil yang mengambang di udara dingin, sebuah kesaksian singkat tentang kehidupan di kegelapan yang luas. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan, lolongan leluhur yang panjang. Itu adalah panggilan serigala, predator yang tak kenal lelah yang mengumumkan kehadiran dan rasa laparnya. Panggilan ini merupakan bagian dari strategi perburuan terkoordinasi yang dirancang untuk melemahkan keinginan rusa, menimbulkan rasa takut, dan memprovokasi pelarian yang tidak teratur. Namun rusa besar itu tidak menyerah. Mereka tetap diam, waspada, otot-otot mereka menegang, siap bertindak jika perlu. Mereka tahu pentingnya persatuan. Selama mereka tetap bersama, serigala akan ragu untuk menyerang. Memisahkan mangsa dari kawanannya sangat penting bagi para pemburu. Dan selama hal ini tidak terjadi, keselamatan kolektif tetap terjaga. Beginilah musim dingin berlalu di wilayah liar Kanada. Keseimbangan konstan antara hidup dan mati. Ini adalah siklus yang tak henti-hentinya di mana setiap spesies predator atau mangsa berjuang untuk bertahan hidup. Kelangkaan makanan, suhu dingin yang ekstrim, dan musuh alami memaksakan aturan mereka tanpa kompromi. Beberapa akan bertahan hingga musim semi, yang lainnya tidak, tetapi semuanya berpartisipasi dalam permainan tanpa akhir ini, di mana adaptasi adalah satu-satunya jaminan keberlanjutan.
Fajar datang perlahan, nyaris tak terlihat dengan angin dingin membelai lantai hutan. Cahaya fajar yang samar-samar menembus dahan-dahan pohon pinus, memproyeksikan siluet memanjang ke atas selimut putih. Para rusa besar, penjaga dunia beku ini, berjuang untuk berdiri. Tubuh mereka yang berat berderit saat mereka bergerak, melepaskan embun beku yang terkumpul semalaman. Di bawah kuku mereka yang lebar, salju yang mengeras menahan, menyediakan tanah yang berbahaya di mana setiap langkah membutuhkan keseimbangan. Saatnya melanjutkan pencarian makanan. Para induk dengan lembut mendorong anak-anaknya, yang perlahan-lahan mulai bergerak dengan mantap. Cakar mungil itu dengan hati-hati menjelajahi tanah beku, menggaruk permukaannya dengan gigih untuk mencari lumut, kulit kayu, dan tunas apapun yang bertahan dari kerasnya musim dingin. Sisa-sisa tanaman ini berharga, cadangan energi kecil yang menjadi bahan bakar ketahanan kelompok. Hutan tetap sunyi, hanya terpecah oleh bunyi derak salju di bawah kuku kuda, bisikan angin melalui pucuk-pucuk pohon yang gundul, dan sesekali lolongan dari kejauhan yang menggemakan ancaman di kejauhan. Namun kali ini bukan serigala yang menonton. Dari atas formasi batu yang menjulang tinggi, seekor lynx Kanada mengawasi dengan sangat sembunyi-sembunyi. Bulunya yang tebal dan berbintik-bintik menyatu dengan bayangan yang terbentuk dari pepohonan, membuat bentuknya menjadi perpanjangan dari lanskap itu sendiri. Mata emasnya menganalisis kawanan itu dengan cermat. Setiap gerakan, setiap isyarat memberinya informasi penting. Kucing ini ahli dalam mengintai, sabar dan penuh perhitungan, mengukur saat yang tepat untuk bertindak tanpa kesalahan. Lynx tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa serangan yang gagal berarti membuang kesempatan berharga dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Tubuhnya yang kompak dan lincah menyatu dengan bayangan pohon pinus yang memanjang, tak terlihat di hutan yang tidak pernah memaafkan kesalahan sekecil apapun. Di lereng yang tertutup salju, seekor anak beruang sebentar menjauh dari kelompoknya untuk menggigit ranting yang lembut. Ia tersandung. Kesalahan kecil itu cukup untuk memicu naluri berburu predator di dekatnya. Tersembunyi di antara tumbuhan es, lynx menegang. Otot-ototnya berdesir di bawah bulunya yang tebal saat ia bergerak maju dengan sangat sembunyi-sembunyi, tak terlihat oleh hampir semua mata. Namun tidak semua. Induk rusa merasakan ancaman itu. Telinganya langsung menegang, napasnya cepat, seluruh tubuhnya bersiap untuk bertahan. Ia kini menjadi perisai bagi anak-anaknya, dinding hidup yang siap menghadapi bahaya apapun. Kucing besar itu mengamati, menghitung jarak dan kemungkinan. Ia tahu bahwa satu langkah yang salah dapat merugikannya. Ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Tanpa suara, seperti bayangan yang menghilang dalam kabut, ia menghilang ke dalam semak-semak bersalju. Kali ini, hidup menang. Namun, ketegangan masih tetap ada di udara, seperti gema bahaya yang belum sepenuhnya hilang. Jauh di sana, lebih jauh di utara, di mana bentang alam berubah menjadi gurun putih tak berujung, seekor beruang kutub muncul dari tempat perlindungannya di bawah salju. Tubuhnya yang besar, ditutupi bulu tebal, menghadapi angin dingin yang terus-menerus menerpa dataran Arktik yang luas. Anak-anaknya tetap berada di dalam sarang, terlindungi oleh kehangatan yang terperangkap di gua yang digali di dalam es. Ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Rasa lapar mulai menyerangnya, dan setiap menit yang ia lewatkan bisa jadi sangat penting. Ia berjalan dengan mantap, meninggalkan jejak kaki yang dalam satu demi satu di permukaan yang beku. Indera penciumannya yang tajam mendeteksi tanda-tanda yang hampir tak terlihat. Bau samar yang menunjukkan keberadaan lubang sembur anjing laut. Ia maju dengan hati-hati dan sabar, hingga menemukan celah kecil di antara balok-balok es. Kemudian ia berbaring, tak bergerak, berubah menjadi batu hidup. Penantian itu bisa berlangsung selama berjam-jam. Anjing laut itu, yang tidak menyadari bahaya, akhirnya muncul ke permukaan untuk mencari udara. Pada saat itu, perburuan mencapai puncaknya dalam ledakan kekerasan yang tepat. Cakar besar memecahkan es, dan kematian pun datang dengan cepat.
kelangsungan hidup satu spesies pasti bergantung pada akhir spesies lain. Pesta itu terhenti ketika angin berubah arah. Badai mendekat dengan cepat, membawa awan salju tebal dan amukan yang tak henti-hentinya. Beruang itu meninggalkan tempat itu tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Badai salju akan segera menghapus jejak apapun yang ditinggalkannya. Di dalam gua, anak-anak beruang tidur, bersembunyi di dalam bola kehangatan hewan. Induk mereka meringkuk di samping mereka. Tubuhnya berfungsi sebagai dinding pelindung terhadap dinginnya Arktik yang ekstrem. Di sana, di balik kegelapan gua, kehidupan terus berlanjut dengan tenang, bergantung pada setiap detak jantung, melawan permusuhan dari luar. Di hutan boreal, tantangan lain menanti mamalia raksasa. Sungai es mengalir melalui medan, retak oleh embun beku berturut-turut pada malam-malam terakhir. Retakan, bekas luka gelap di atas permukaan putih bersih, memperingatkan akan bahaya laten. Induk rusa memeriksa jalan setapak. Ia mencari tempat penyeberangan yang aman di mana bebatuan yang mencuat dari air beku memberikan dukungan. Dengan sabar, ia menuntun anaknya yang paling muda dan paling kikuk. Si kecil berhenti, ragu-ragu. Rasa dingin dan takut membuat kakinya mati rasa, namun desakan kuat sang ibu memaksanya untuk mengambil langkah pertama. Dengan gerakan ragu-ragu, ia berhasil menyeberang dan perlahan-lahan mendapatkan kembali keseimbangannya. Setelah mencapai sisi lain, anggota kelompok lainnya menunggunya. Setiap kemajuan dalam lingkungan yang tidak bersahabat ini merupakan kemenangan kecil melawan musim dingin. Sore perlahan berganti malam, langit diwarnai ungu dan abu-abu. Rusa-rusa berkumpul dalam lingkaran yang rapat, tempat berlindung, sementara tempat anak-anak rusa menempati bagian tengah, terlindungi oleh kehangatan tubuh rusa dewasa. Hutan itu sunyi senyap, nyaris tak terdengar oleh bunyi ranting patah atau suara angin yang berembus. Di kejauhan, di antara bayang-bayang semak belukar, seekor puma mengintai. Namun, kali ini dia tidak akan menyerang. Lebih dari sekadar peluang, ia berusaha memahami ritme kawanan, gerakannya, kelemahannya, dan kelalaiannya yang berulang. Ia mengamati dengan diam, mengumpulkan informasi penting untuk mengetahui dengan tepat kapan dan bagaimana menyerang di masa mendatang. Saat fajar, cuaca berubah tiba-tiba. Badai melanda dengan dahsyat tak terduga. Angin menderu, meniupkan tirai salju yang mengurangi jarak pandang hingga beberapa kaki. Rusa-rusa itu, yang rentan terhadap amukan badai, mencari perlindungan di dekat formasi batu. Di sana, terlindung oleh pohon pinus kuno dengan batang tebal, para induk rusa mengelilingi anak-anaknya, membentuk penghalang hidup yang menahan dingin dan unsur-unsur alam. Pada malam yang mengerikan ini, persatuan adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Tidak seorang pun tahu berapa jam lagi sebelum angin berhenti menyerang. Di kutub utara, badai juga mengamuk dengan kekuatan yang luar biasa. Di dalam sarangnya di bawah salju, beruang kutub mendengar es berderak pecah di suatu tempat di kejauhan. Ia ragu-ragu. Ia harus keluar mencari makanan, tetapi melakukan hal itu akan membahayakan anak-anaknya. Keputusan ini tidak mudah. Setiap momen di bawah tanah merupakan waktu istirahat sementara, waktu istirahat hangat lainnya bagi tubuh mungil mereka. Namun ia tahu, ia tidak bisa menunggu selamanya. Badai salju mengamuk di luar. Salju menghantam pintu masuk gua dengan keras. Di dalam, dunia adalah detak jantung dan napas, kehangatan dan kehidupan yang melayang. Sang induk beruang memutuskan untuk menunggu. Namun, ia tidak dapat melakukannya selamanya. Akhirnya badai pun reda. Matahari yang miring, pucat seperti pantulan kenangan, mengintip di antara awan-awan yang usang. Di hutan, hewan bertanduk ini meninggalkan tempat berlindung mereka. Mereka mengibaskan salju dari punggung mereka seolah melepaskan beban malam yang tak berujung. Anak-anak muda itu terbangun perlahan, mengamati pemandangan putih, tak tersentuh, tetapi penuh dengan tanda-tanda harapan. Lumut yang terekspos, cabang-cabang pohon yang tumbang, jejak kehidupan yang belum menyerah. Pawai dilanjutkan dengan hati-hati sebagai satu kelompok. Ratusan mil jauhnya,
Di hamparan luas kutub utara, seekor beruang kutub mendekati pintu masuk gua yang menyediakan perlindungan selama musim dingin yang keras. Anak-anaknya yang masih gemetar meluncur mengejarnya. Kaki mereka yang goyah menguji es untuk pertama kalinya. Sang induk mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Sekarang mereka berdiri, sekarang mereka dapat menghadapi cakrawala yang membeku tanpa pingsan. Itulah pelajaran pertama. Dunia akan selalu menjadi tempat yang tidak bersahabat, tetapi dunia ini milik mereka. Angin dingin menerpa moncong mereka, menghilangkan kehangatan dari kulit mereka, tetapi mereka terus maju. Jejak kaki kecil yang tertinggal di salju adalah jejak awal keberadaan yang akan mencoba bertahan hidup. Hari-hari berlalu tanpa bergerak, dingin tanpa henti. Musim semi hampir tak terdengar dalam ingatan hutan boreal. Namun suatu sore, diwarnai kilatan merah muda di langit rendah, sesuatu berubah. Rusa-rusa itu menyeberangi sungai yang tertutup es dengan penuh tekad. Anak-anak rusa yang tadinya ragu-ragu kini berjalan dengan mantap, ekor terangkat. Tubuh mereka kuat setelah berbulan-bulan mengalami kesulitan. Kawanan rusa itu bergerak menuju tempat terbuka baru, memperhatikan setiap bunyi berderak di bawah salju, kebayangan yang menunjukkan kehadiran predator. Di kutub utara yang luas dan putih, beruang itu menuntun anak-anaknya melintasi dataran yang tak berujung. Anak-anaknya mengikuti dengan langkah-langkah yang canggung tetapi penuh tekad. Setiap gerakan adalah pelajaran yang sunyi. Cara menghindari celah-celah tersembunyi, cara mengendus lubang anjing laut di bawah es. Di sana, di lubang-lubang yang tak terlihat itu, terdapat kemungkinan makanan, jaminan untuk bertahan hidup. Anak-anak beruang mengendus, mendengarkan, dan belajar. Musim semi belum tiba, tetapi sudah terlihat di udara dalam kehangatan samar yang mulai menyaring di bawah sinar matahari yang miring dan terus-menerus. Hutan boreal dan dataran Arktik membentuk bentang alam ketahanan yang sama. Rusa besar dan beruang kutub, induk dan anak-anaknya berbagi warisan leluhur berupa usaha, harapan, dan adaptasi. Di sini, di tanah-tanah yang dinginnya seakan abadi, harapan akan adanya pencairan es hampir bisa diraba. Suatu hari ketika lumut menghijau lagi, dahan-dahan tumbuh bersemi dan langit cerah menggantikan langit kelabu yang terus-menerus. Anak-anak beruang yang telah ditempa oleh kerasnya musim dingin tidak lagi tidak berdaya. Mereka melangkah maju dengan langkah percaya diri, menyadari bahaya dan kekuatan mereka sendiri. Dari balik bayang-bayang hutan, jaguar utara mengamati dengan diam. Matanya mengamati pemandangan tanpa mengintervensi. Predator penyendiri ini juga merupakan bagian dari perjuangan yang sama untuk bertahan hidup, sebuah kisah yang ditandai oleh keberanian, kelicikan, dan kesabaran. Pergerakan mereka terukur dan tepat. Seluruh hidup mereka adalah tarian bertahan hidup di wilayah musuh. Rusa menjelajahi tempat-tempat baru untuk mencari makanan. Mereka menggaruk salju yang mengeras, mencari lumut dan kuncup yang tersembunyi di bawah lapisan es. Sang induk memimpin kawanan, waspada terhadap tanda-tanda ancaman. Anak-anak muda meniru gerakan mereka, mengasah indera mereka, dan secara bertahap memahami kode-kode dunia di mana setiap keputusan diperhitungkan. Di kutub utara, beruang mendeteksi sebuah petunjuk, jejak bau yang muncul dari lubang angin. Anak-anak beruang mendekat, mengendus dengan rasa ingin tahu, sementara beruang betina tetap tidak bergerak, mendengarkan es, merasakan getaran laut yang tersembunyi di bawah telapak kakinya. Ini adalah pelajaran besar kedua, kesabaran. Mengetahui cara menunggu saat yang tepat dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati. Seiring dengan bertambahnya hari dan angin yang bertiup semakin kencang, harapan akan musim yang lebih sejuk pun muncul. Namun, risikonya tetap ada. Di hutan, serigala mengintai, di atas es, celah-celah berbahaya mengancam akan pecah karena beban yang salah. Namun, rusa besar dan anak beruang telah mempelajari aturan dasar. Bergerak dalam kelompok, tetap fokus, dan awasi lingkungan sekitar. Tubuh mereka yang dahulu rapuh kini menjadi instrumen bertahan hidup yang sangat canggih. Dalam siklus dingin dan mencair yang tiada henti ini,
kehidupan dan ancaman yang terus-menerus, semuanya bernafas dengan irama kuno. Spesies yang menghuni tempat-tempat ini telah bertahan melewati ribuan musim dingin, menghadapi badai yang tak terhitung banyaknya, dan membesarkan generasi keturunan yang sekarang menjadi orang dewasa yang kuat yang mampu mengulang sejarah. Namun, perlawanan saja tidak cukup. Dalam skenario ini, setiap hari juga merupakan perjuangan diam-diam untuk bertahan hidup. Dalam lingkungan yang tak kenal ampun ini, hari-hari menjadi pendek dan malam-malam tak berujung, menyebarkan hawa dingin yang menusuk bahkan menembus lapisan mantel yang paling tebal. Angin bertiup di permukaan putih, mengaduk pusaran kristal es halus yang berputar sebentar sebelum kembali ke tanah yang mengeras. Di bawah naungan pohon cemara yang tertutup es, seekor lynx Kanada dengan sabar mengintai. Tubuhnya, yang sangat cocok untuk berburu di medan bersalju, bergerak dengan cekatan tanpa suara. Kaki mereka yang lebar dan ditutupi bulu tebal berfungsi sebagai sepatu salju alami yang mendistribusikan berat tubuh mereka sehingga tidak akan tenggelam ke dalam salju yang longgar. Kaki khusus ini dapat mencapai lebar hingga 10 cm, fitur penting untuk bergerak mudah di permukaan musim dingin yang tidak stabil. Mata si lynx yang tajam mengamati setiap sudut yang remang-remang, waspada terhadap setiap gerakan. Perutnya yang kosong mengingatkannya bahwa perburuan terakhir tidak berhasil. Seekor kelinci baru saja berhasil melarikan diri pada menit terakhir. Mangsa ini merupakan makanan utama lynx selama musim dingin, mewakili hingga 90% dari makanannya pada saat ini. Tanpa penangkapan teratur, risiko kelaparan akan terus ada. Di hutan boreal, rasa lapar bukanlah keadaan yang hanya sesaat, melainkan kehadiran permanen yang memengaruhi setiap keputusan dan setiap gerakan. Namun, lynx bukanlah satu-satunya predator yang menghadapi tekanan ini. Beberapa mil jauhnya, pemburu lain merasakan urgensi vital yang sama. Sekawanan serigala abu-abu bergerak cepat melintasi medan beku. 10 individu maju bersama-sama, dipandu oleh pasangan alfa yang berpengalaman. Seekor jantan dengan bulu halus, penuh bekas luka lama, dan seekor betina dengan tatapan tegas dan tajam. Kawanan serigala di garis lintang ini biasanya berkelompok antara 6 dan 12 anggota yang diorganisasikan di bawah hierarki sosial yang ketat. Kemampuan kepemimpinan pasangan alfa sangat penting karena keberhasilan atau kegagalan perburuan dan akibatnya kelangsungan hidup seluruh kelompok bergantung pada keputusan mereka. Mereka melolong untuk mengumpulkan mereka semua, mereka yang tersebar di hutan dan mereka yang tidur di salju. Tidak semua serigala merasakan lapar dengan intensitas yang sama atau pada waktu yang sama, tetapi panggilan leluhur memiliki kekuatan yang melampaui kebutuhan langsung. Ikatan sosiallah yang menggerakkan mereka, kohesi yang telah menjamin kelangsungan hidup mereka selama beberapa generasi. Lolongan itu menandai dimulainya perburuan dan sekaligus menyatukan kembali kawanan itu dalam satu tujuan bersama. Udara membawa aroma yang familiar, yang tidak dapat dikenali oleh mereka yang telah mengikutinya selama beberapa generasi. Itu adalah jejak rusa. Namun, bukan hanya aromanya saja yang menunjukkan jejaknya. Serigala mengamati jejak kaki di salju, cabang-cabang yang bengkok dan alur-alur kecil di semak-semak, tanda-tanda yang dapat dipahami dengan mudah oleh naluri mereka. Mereka adalah detektif tertua di dunia hewan. Di antara mangsa potensial yang tertinggal di jalur ini, ada 2 yang mendominasi wilayah ini. Di area ini, rusa berekor putih dan rusa besar adalah mangsa yang biasa. Jika musim memungkinkan, predator mengangkat moncong mereka ke arah angin, mengendus dengan tepat. Reaksinya langsung, kawanan itu mengorganisasikan diri mereka seperti mesin yang tersinkronisasi sempurna. Hewan-hewan muda tetap berada di belakang, mengamati dan belajar. Hewan dewasa yang kuat mengambil posisi di sisi tubuh untuk menghalangi kemungkinan rute pelarian. Para pemimpin mengarahkan gerak maju dengan langkah tegas. Berburu bukan sekadar masalah naluri. Ini adalah strategi yang disempurnakan dari generasi ke generasi, di mana setiap serigala mengetahui perannya secara pasti dalam kelompok.
Namun, kondisi musim dingin yang keras membuat tugas tersebut menjadi lebih sulit. Salju menyembunyikan jejak kaki, menyamarkan jejak bau, dan membuat mangsa lebih berhati-hati. Jika serigala tidak bertindak cepat dan sembunyi-sembunyi, kesempatan itu akan hilang tanpa bisa ditarik kembali. Setiap percobaan yang gagal menghabiskan energi berharga yang mungkin tidak dapat diperoleh kembali jika perburuan tidak berhasil. Lalu, dari kabut tebal dan angin yang menggigit, mereka muncul di kejauhan, hampir seperti siluet yang digambar oleh bumi itu sendiri. Sekelompok kecil rusa berekor putih. Kawanan berhenti. Waktu seakan melambat. Para serigala menyadari rapuhnya kesempatan ini, menundukkan tubuh mereka, bersembunyi di balik semak-semak dan batang kayu yang tumbang. Pemata mereka yang beradaptasi dengan kegelapan mengamati setiap gerakan mangsanya. Telinganya bergerak halus, menangkap gemerisik sekecil apapun. Angin bertiup melawan mereka, menyebarkan bau dan suara, tetapi kawanan itu menyesuaikan posisinya. Selalu memposisikan dirinya sesuai arus yang menguntungkannya, sehingga kehadirannya tetap tersembunyi. Seekor jantan dewasa, sang jantan alfa, mengeluarkan geraman pelan yang nyaris tak terdengar, yang langsung dikenali oleh kawanan itu. Serigala-serigala itu menyebar dalam pola yang diperhitungkan dengan cermat. Sebagian merayap ke kanan, yang lain mengintai di kiri, berupaya menyudutkan rusa di celah pepohonan tempat pelarian sulit dilakukan. Yang muda tetap penuh perhatian dan belajar, sementara sang betina alfa dengan tegas mengarahkan gerakan. Rusa-rusa itu yang tidak menyadari bahaya, makan dengan tenang, sesekali mengangkat moncongnya, mengendus-endus udara. Saat-saat tenang sebelum badai, kawanan itu tetap tidak bergerak, hampir menyatu dengan bayangan dan salju. Ketegangan terasa jelas di udara dingin, keseimbangan yang rapuh antara hidup dan mati. Tiba-tiba, seekor rusa mengangkat kepalanya, waspada oleh suara gemerisik. Para serigala tahu hitungan mundur telah dimulai. Dengan ketepatan yang tampak seperti koreografi, orang dewasa yang lebih berpengalaman memulai gerak maju mereka rendah dan cepat, menyatu dengan lanskap beku. Para pemuda itu maju dengan hati-hati, menutup kemungkinan rute pelarian. Angin yang sebelumnya menyebarkan bau-bauan, kini menguntungkan para pemburu. Kelompok itu menyempit, menggiring rusa ke arah tempat terbuka di antara pepohonan. Kawanan itu melaju kencang. Pengejaran itu merupakan luapan energi dan fokus. Rusa melompat, tetapi salju yang tebal membatasi kecepatan dan kelincahan mereka. Satu demi satu, serigala-serigala itu menyerang dengan kekuatan dan ketepatan. Sang jantan alfa menerkam rusa, memegangnya dengan rahangnya yang kuat, sementara sang betina alfa mengamankan panggulnya. Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa menit, pertarungan untuk bertahan hidup. Akhirnya, bendungan jebol. Kelompok yang lain segera mendekat, membungkam semua suara. Serigala memanfaatkan momen tersebut, makan dengan tergesa-gesa, menyadari bahwa setiap gigitan merupakan satu langkah lebih dekat menuju hari berikutnya di musim dingin Kanada yang keras. Kawanan itu, yang disatukan oleh usaha dan kebutuhan, berkumpul kembali setelah perburuan, siap menghadapi sisa hari itu. Siklus ini terus berlanjut tanpa henti, tanpa jeda. Di hamparan es yang luas, kehidupan dan kematian terjalin dalam irama kuno dan tak terelakkan. Seperti halnya di daratan beku yang luas, serigala bangkit sebagai pemburu yang gigih. Di padang rumput yang sama, tempat kehidupan diperbarui. Makhluk kecil yang rentan menulis kisahnya sendiri tentang bertahan hidup dan transformasi. Di pinggiran wilayah Kanada yang luas, di antara batang-batang muda yang muncul di tanah terbuka dan di sepanjang tepi jalan pedesaan, satu tanaman khususnya menopang keberadaan makhluk yang, meskipun kecil, melestarikan salah satu proses paling menakjubkan di seluruh kerajaan hewan, milkweed. Dengan daunnya yang tebal dan getahnya yang seperti susu, menjadi tempat berlindung dan sumber makanan bagi ulat raja. Ulat-ulat ini, dengan tubuh memanjang dan garis-garis hitam, putih, dan kuning yang berselang-seling, adalah penghuni yang tidak mencolok. Mereka merayap dengan hati-hati melalui vegetasi rendah, tempat burung tidak melihat, dan mamalia kecil jarang berhenti.
Tugas mereka satu-satunya selama hari-hari ini adalah makan tanpa istirahat. Setiap daun yang mereka konsumsi adalah kemenangan kecil atas lingkungan. Jaminan kelangsungan hidup dalam ekosistem, di mana tidak ada yang datang tanpa harga. Bahaya tidak pernah jauh. Bebek dan angsa yang tertarik oleh pertumbuhan baru dapat tersandung saat mengganggu tumbuhan. Kodok, tikus tanah, dan serangga predator tertentu berkeliaran di medan yang sama, mencari kesempatan. Bahkan hujan pun menimbulkan ancaman yang mematikan. Badai yang tiba-tiba dapat menyapu mereka dari tempat berlindung atau mengubur mereka di bawah tanah yang basah. Namun, ulat itu tetap bertahan. Hari demi hari, tubuhnya membesar, kulitnya mengencang, dan pada beberapa kesempatan, ia harus melepaskan kulitnya agar dapat terus tumbuh. Setiap pergantian kulit membawanya sedikit lebih dekat ke momen yang menentukan. Rutinitasnya selalu sama. Makan, bergerak perlahan, mencari tempat yang lebih aman, dan menghindari terlihat. Gerakan mereka canggung, penglihatan mereka buruk, dan kehidupan mereka yang dekat dengan tanah ditandai dengan risiko yang terus-menerus. Akan tetapi langkahnya merespons sesuatu yang tak terelakkan. Meskipun gerakannya tampak tidak menentu dan canggung, ia tidak berkeliaran secara acak. Urutan kuno yang tercetak dalam biologinya memaksanya untuk mencari tempat berlindung yang tinggi dan aman, dipandu oleh rangsangan yang tak terlihat. Tekstur batang, kemiringan daun, kelembapan udara. Tidak ada penalaran, tidak ada keputusan, hanya pemrograman kuno yang hampir selalu membawanya ke tempat di mana transformasinya dapat terpenuhi. Ketika tubuhnya mencapai batasnya, ketika tidak ada lagi daun yang bisa memuaskannya dan ancaman predator tidak memberi jeda, ulat raja memulai perjalanan terakhirnya sebagai makhluk darat. Ia bergerak ke dahan yang mati. Di sana, ia menempel terbalik dan mengambil bentuk surat yang tidak dipahami hutan. Tetapi yang mengumumkan dimulainya sesuatu yang benar-benar luar biasa. Di dalam kapsul rapuh itu, tersembunyi dari pandangan, sebuah proses yang hening dan mendalam dimulai. Tubuh yang selama ini menyeret dirinya perlahan-lahan hancur. Hari demi hari, transformasi terjadi di dalam kapsul yang luput dari pandangan hutan. Organ-organ lama hancur, struktur-struktur lama membusuk, dan dari materi itu muncul tubuh yang berbeda. Sepanjang minggu kedua, kepompong mulai menggelap. Warna jingga dan hitam muncul di bawah membran tipis, seperti lukisan yang muncul dari dalam. Saat momen itu tiba, kepompong itu menjadi tembus pandang. Dan kemudian, tanpa peringatan, keajaiban terjadi. Kupu-kupu raja keluar dari penjara sutra yang keras. Kakinya yang kurus menempel pada cangkang yang kosong, dan tubuhnya yang masih lembut menjuntai saat sayapnya perlahan mengembang. Selama beberapa jam, dia tetap tidak bergerak, membiarkan udara mengeraskan jaringan tubuhnya, dan matahari mengeringkan kelembapan yang mengikatnya ke dunia tempat dia dilahirkan. Yang muncul dari kapsul itu adalah makhluk yang berbeda. Tidak ada jejak bentuk sebelumnya. Sayapnya lebar dan simetris, memiliki pola yang jelas berupa warna jingga terang, hitam pekat, dan tanda-tanda putih halus. Ia bukan lagi makhluk darat, ia adalah hewan udara. Sejak saat itu keberadaannya berubah selamanya. Kupu-kupu raja menjelajahi ladang yang sama, tepi danau yang sama, dan tepi hutan yang sama yang pernah melihatnya merayap di antara semak-semak. Kini, ia terbang di atas tempat-tempat tersebut, menghindari dahan-dahan, menghindari patuk burung-burung yang penasaran, dan berulang kali meninggalkan wilayah tempat ia pernah bersembunyi. Ia memakan nektar bunga liar, bergerak melewatinya seiring berjalannya musim. Ia tidak memiliki mulut tradisional. Sebagai gantinya, ia memiliki belalai khusus yang digunakannya untuk menyedot nektar. Adaptasi ini memungkinkannya untuk memakan cairan tanpa harus menggigit atau mengunyah, fungsi yang dilakukannya pada tahap kehidupan sebelumnya. Spesialisasi ini penting bagi kehidupan dewasa mereka, saat nutrisi cair menjadi penting. Setelah bereproduksi, kupu-kupu dewasa hanya hidup selama 7 hari. Waktunya singkat dan rapuh, ditandai oleh denyut musim yang tak terlihat dan bisikan angin.
Jauh dari sekadar jeda yang kosong, hari-hari ini merangkum urgensi kehidupan yang berusaha mengabadikan siklus yang telah berlangsung ribuan tahun. Selama tahap ini, keberadaan mereka hampir sepenuhnya terbatas pada naluri reproduksi dan penerbangan yang melintasi wilayah pada rute yang telah ditelusuri oleh generasi ke generasi. Siklus reproduksi kupu-kupu raja berlangsung singkat dan intens. Selama masa dewasanya yang singkat, mereka biasanya hanya kawin dengan satu pasangan. Burung jantan menemukan mereka melalui sinyal kimia dan pola terbang. Sebelum kawin, burung betina tetap waspada, mengitari wilayah dengan penerbangan yang halus namun pasti. Antara terbang dan berhenti di atas bunga dan tanaman, gerakan mereka diukur, mengamati ruang tempat kupu-kupu jantan, mencari isyarat visual dan jejak penciuman. Seekor kupu-kupu raja mampu mendeteksi jejak kimia di udara dari jarak lebih dari 200 meter, dipandu oleh indera tajam dan persisten yang menentukan setiap pertemuan. Ini bukanlah penantian yang pasif. Perilaku mereka adalah bagian aktif dari ritual tarian halus yang setiap gerakannya, setiap putarannya membuka jalan bagi perjumpaan. Setelah kawin, sang betina mencari tanaman milkweed untuk bertelur dan memastikan adanya generasi berikutnya. Apa yang alam izinkan di sini bukan sekadar transformasi. Ini adalah penemuan kembali yang lengkap. Makhluk yang hidup dua kali, sekali di permukaan tanah, takut dan terbatas, sekali di arus udara ringan dan penuh tekad. Selama jutaan tahun dalam garis keturunannya, ulat membawa serta kerinduan yang terpendam, dorongan yang tak terukur, seolah-olah jauh di dalam dirinya. Ia pernah menginginkan kebebasan itu. Hidup di antara angin, mengamati dari atas, menyentuh langit. Dan entah bagaimana, aneh dan ajaib, keinginan itu dikabulkan, meski hanya untuk beberapa hari. Dan ketika akhir tiba, tidak ada drama. Kupu-kupu hinggap di tangkai terakhirnya, di daun yang berwarna keemasan karena musim gugur, atau di samping bunga yang layu karena cuaca dingin pertama. Di sana, ia menghentikan penerbangannya. Tubuhnya tidak lagi merespons, tetapi siklusnya telah meninggalkan bekas yang tak terlihat pada keseimbangan ekosistem ini. Kehidupan yang singkat, tetapi setidaknya sekali mengenal angin, sinar matahari, dan hamparan langit Kanada. Di tanah yang luas dan dingin ini, tempat serigala berkeliaran di salju dan kupu-kupu raja menentang musim, tidak semua yang bergerak termasuk alam liar. Beberapa makhluk menjelajahi lanskap ini atas nama manusia. Dan meskipun sudah dijinakkan, ingatan kuno para pemburu primitif masih melekat dalam indera mereka. Anjing pencari, yang dilatih untuk melacak orang hilang di hutan, lembah, dan jalan setapak yang terlupakan, berpatroli bersama pawangnya dalam perjalanan yang sunyi. Seekor anjing Alaskan Malamute yang merupakan keturunan dari sahabat kuno penduduk asli Amerika menuju ke alam liar dengan tekad yang sama seperti nenek moyangnya. Ia bergerak tanpa rasa takut di antara pepohonan yang tertutup es tipis dan jalan setapak yang kabur karena badai salju. Moncongnya merekam bau yang tidak akan tercium oleh hewan lain, bahkan manusia. Jejak keringat yang samar, pakaian yang terjatuh, aroma samar bekas jejak baru di salju. Tubuh mereka yang ditutupi lapisan bulu ganda yang tebal berfungsi sebagai penghalang termal alami. Lapisan bawah yang lembut dan tebal menahan panas tubuh, sementara lapisan luar yang lebih tebal dan kasar menahan kelembapan dan salju yang mencoba menempel. Mantel alami ini memungkinkan Anda bertahan berhari-hari dalam suhu ekstrim tanpa tubuh Anda mudah menyerah pada rasa dingin. Beberapa orang berhasil menyelamatkan nyawa di tempat-tempat ini. Yang lain kembali tanpa kabar, tetapi tidak pernah tanpa usaha. Mereka adalah makhluk peliharaan, tetapi di kedalaman hutan Kanada, naluri mereka diaktifkan dengan kekuatan yang sama, seperti pada nenek moyang liar mereka. Di sana, di antara pepohonan tinggi dan kesunyian yang membeku, mereka menjadi bagian dari lanskap yang tidak membedakan pemilik maupun spesies. Hanya kegigihan, ketahanan, dan pencarian terus-menerus terhadap apa yang masih bernafas dalam keheningan hutan yang tertutup salju
kesunyian menjadi pekat, hampir bisa dirasakan. Seekor lynx Kanada tidak bergerak, waspada terhadap setiap gerakan sekecil apapun dari calon mangsanya. Kumisnya bergetar di udara dingin menangkap sinyal yang hampir tidak terlihat. Kelinci salju adalah mangsa yang dipilihnya pagi itu. Lincah dan sulit ditangkap, ia bergerak dengan kecepatan yang menentang segala upaya untuk memburunya. Ia dapat mencapai kecepatan yang mencengangkan dan mengubah arah dalam sekejap, seolah-olah hutan itu sendiri bersekongkol untuk melindunginya. Suara berderak pelan di bawah salju, nyaris seperti bisikan, memecah ketenangan. Kelinci itu menghilang secepat kemunculannya. Hampir tak terlihat di antara putihnya musim dingin yang tak berujung. Lynx berbaring datar di tanah, tak bergerak di antara salju dan cabang-cabang semak yang rendah. Bulunya yang berwarna keabu-abuan, yang warnanya lebih terang selama musim ini, memberikan kamuflase yang hampir sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Kemampuan kamuflase musiman ini penting untuk berburu, karena memungkinkan seseorang untuk mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Beberapa meter jauhnya, sosok kelinci putih itu hampir tak terlihat dalam kegelapan malam. Telinganya yang panjang terus berputar ke segala arah, waspada terhadap suara atau getaran sekecil apapun. Kesalahan sekecil apapun akan membuat lynx gagal dan kelaparan lagi. Tidak seperti kawanan serigala yang mengandalkan kerjasama kelompok untuk menangkap mangsa besar, lynx adalah pemburu soliter. Keberhasilan atau kegagalan Anda bergantung sepenuhnya pada kelincahan Anda, kesabaran Anda, dan keterampilan individual Anda. Metode perburuan senyap ini memerlukan waktu tunggu yang lama, pengendalian penuh atas setiap gerakan, dan koordinasi sempurna antara penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Namun kali ini sembunyi-sembunyi saja tidak cukup. Kelinci itu merasakan sedikit bunyi berderak di salju dan dalam sepersekian detik kaki belakangnya yang kuat mendorongnya menembus kegelapan. Dalam jarak beberapa kaki, ia menghilang ke dalam semak-semak yang dingin. Kecepatan dan refleksnya yang diasah oleh pengejaran selama beberapa generasi memberinya peluang yang hanya dimiliki sedikit mangsa. Lynx yang tak bergerak tidak punya pilihan selain menyaksikan mangsanya menghilang di kegelapan malam. Di sudut hutan yang lain, serigala melanjutkan pengejaran mereka. Seekor rusa merasakan bahaya dan segera melarikan diri, memanfaatkan setiap inci tanah terbuka. Kawanan serigala mengejarnya dalam formasi, mencoba menguras staminanya dalam perlombaan jarak jauh. Strategi serigala sederhana tetapi efektif. Mereka memaksa mangsanya berlari hingga batas kekuatannya, sementara para pemburu bergantian mengejar untuk menghindari kelelahan. Sementara itu, lynx tidak mampu menunjukkan energi seperti itu. Setiap lompatan yang gagal berarti kehilangan panas dan kekuatan yang sulit digantikan di lingkungan yang kekurangan makanan. Jadi dia menunggu. Otot-ototnya tetap tegang, siap untuk bertindak cepat, tetapi tubuhnya tetap diam, tak terlihat, menyatu dengan lanskap bersalju. Di alam hutan boreal, kesabaran adalah alat yang sama berharganya dengan cakar atau taring. Kelinci bergerak dengan ringan, mengikis salju dengan kaki belakangnya. Indranya tetap waspada, mendeteksi bahkan perubahan paling halus di sekelilingnya. Lynx tetap tidak bergerak. Ia tahu bahwa setiap gerakan yang terlalu dini akan merusak perburuan. Pada saat ini semuanya bergantung pada permainan menunggu, perhitungan, dan ketepatan waktu. Hutan menjadi sunyi, hanya disela oleh bisikan angin melalui pepohonan. Perburuan berlanjut, tak terlihat, sunyi, dan mematikan. Lynx menunggu. Ia tahu bahwa dalam permainan kesabaran ini, keberhasilan bergantung pada tetap bersembunyi dan menunggu saat yang tepat. Namun alam jarang memberikan keuntungan yang bertahan lama. Lolongan samar dari mamalia ini memecah kesunyian malam. Kelinci yang waspada terhadap suara itu segera bereaksi dan cepat-cepat melarikan diri ke semak-semak. Lolongan ini dapat terdengar hingga sejauh 10 km dalam kondisi yang menguntungkan, tanda yang jelas akan kehadiran mereka. Namun, lynx tetap tidak bergerak. Ia tahu bahwa kawanan itu tidak tertarik pada mangsa sekecil kelinci.
Tetapi ia juga memahami bahwa pertemuan tak sengaja dengan beberapa predator lapar dapat merenggut nyawanya. Meskipun dia kuat dan mampu bereaksi cepat, dia tidak akan sanggup menghadapi sekelompok penyerang yang terkoordinasi. Sementara itu, serigala-serigala itu bergerak cepat di atas salju yang mengeras. Tubuh mereka meluncur seperti bayangan sangat sinkron, tidak mengeluarkan suara apapun kecuali bunyi derak samar kaki mereka yang memecahkan lapisan es. Dari puncak bukit mereka mendeteksi jejak baru. Seekor rusa besar telah lewat. Hewan ini adalah rusa terbesar di planet ini, dengan rusa dewasa yang mampu menyediakan makanan bagi mereka sebanyak 200 kg daging. Jantan alfa mengeluarkan geraman pendek yang hampir tak terdengar, yang menunjukkan arah yang harus diikuti. Respons kelompok ini cepat. Mereka tahu bahwa seekor rusa besar merupakan peluang untuk memberi makan diri mereka sendiri selama beberapa hari, yang sangat penting di masa sulit. Salju semakin lebat. Di bagian lain hutan, lynx melanjutkan rutinitas berburunya. Dengan kelincahan seperti kucing, ia memanjat batang pohon yang miring, sehingga ia dapat melihat sekelilingnya dengan lebih jelas. Dari sana ia menemukan mangsa potensial, seekor tikus tanah salju. Kecil, tidak memiliki nilai gizi, tetapi cukup untuk memuaskan rasa laparnya selama 1 malam lagi. Dengan lompatan yang tepat, lynx menerkam mangsanya. Sebuah teriakan singkat memecah keheningan sebelum semuanya kembali normal. Perburuan telah berhasil. Predator dengan cepat menyeret mangsanya ke akar-akar yang terbuka di mana ia dapat makan dengan relatif aman. Dalam lingkungan yang tidak bersahabat ini, tinggal di satu tempat terlalu lama merupakan tindakan gegabah yang dapat merugikan. Beberapa mil jauhnya, kawanan serigala mendekati target utama mereka. Sasarannya adalah rusa tua, tertinggal di belakang kawanan dengan kaki belakangnya yang sedikit pincang. Bagi pemburu berpengalaman, tanda ini identik dengan kerentanan. Kawanan membentuk formasi kipas. Beberapa individu menghalangi kemungkinan pelarian, yang lain mengapit kawanan, sementara pemimpin kawanan mengatur langkah dengan gerutuan teredam. Pengepungan mulai ditutup dengan efisiensi yang kejam. Rusa besar itu yang kini menyadari bahaya yang mengancam, mencoba menjauhkan diri. Kakinya yang panjang berjuang melawan salju tebal, tetapi kelelahan dan medan yang sulit membuatnya tak berdaya. Serigala-serigala itu segera menutup celah. Serangan terakhirnya mematikan, terkoordinasi dengan sempurna. Gigitan mereka menembus kulit tebal, sementara kuku rusa besar itu menghantam udara dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup. Salju yang dulunya putih dan bersih berubah menjadi merah. Perlawanannya singkat. Mangsanya tumbang, kelelahan dan kewalahan oleh efisiensi para pengejarnya. Di tempat lain di hutan, lynx beristirahat di sarang sementara. Mangsa kecil itu baru saja mengisi kekosongan di perutnya, tetapi itu akan membuatnya bertahan hidup selama beberapa jam lagi. Nalurinya memperingatkan bahwa ia harus segera keluar lagi untuk mencari makanan. Di sini, seorang pemburu penyendiri seperti dia tidak mampu untuk beristirahat dalam waktu lama. Ancaman selalu ada. Persaingan untuk mendapatkan setiap makanan sangat ketat, dan kecerobohan apapun dapat berakibat fatal. Malam menyelimuti seluruh pemandangan. Bintang-bintang bersinar samar di langit yang cerah, tidak menyadari perjuangan untuk bertahan hidup yang terjadi di bawah cahayanya. Serigala-serigala yang merasa kenyang sesaat menjilati luka-luka mereka dan beristirahat di dekat sisa-sisa rusa yang terbunuh. Mereka telah mengamankan makanan selama beberapa hari, tetapi mereka tahu musim dingin belum berakhir. Dalam lingkungan seperti ini, kelimpahan selalu cepat berlalu, dan rasa lapar akan segera kembali. Lynx, yang indranya masih waspada, menyadari bahwa perjuangan hariannya belum berakhir. Kelinci salju tetap menjadi sumber daya yang paling berharga. Tanpa mereka, kelangsungan hidupnya berada di ujung tanduk. Jalur serigala dan lynx jarang bersilangan secara langsung, tetapi takdir mereka pasti dijalin oleh aturan yang sama. Adaptasi, kelicikan, ketahanan. Di tanah yang tidak bersahabat ini, tidak ada predator yang bisa lengah.
Setiap gerakan diperhitungkan, setiap keputusan dapat berarti perbedaan antara bertahan hidup atau menyerah pada lingkungan hutan boreal yang dingin dan keras. Angin bertiup sekali lagi, menyapu pemandangan dengan hembusan dinginnya dan menutupi jejak perburuan baru-baru ini dengan lapisan salju baru. Dalam suasana hening ini, kisah kedua pemburu ini berlanjut, tak terlihat dan tak terputus, terukir dalam siklus musim dingin yang tak pernah berubah. Serigala abu-abu itu bangkit setelah beristirahat sejenak. Hidungnya menangkap sinyal yang sudah dikenalnya, jejak rusa yang lemah yang berhasil melarikan diri beberapa hari sebelumnya. Ketergesaan mendorongnya untuk bertindak. Sebuah lolongan pendek dan kering bergema di udara. Itu sudah cukup. Para anggota kawanan yang tercerai-berai karena pencarian mulai berkumpul kembali. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Cadangan energi semakin menipis dan kebutuhan akan makanan menuntut tindakan segera. Beberapa kilometer jauhnya, Lynx itu mengintai dari atas pohon cemara kuno. Tubuhnya yang ditutupi bulu tebal menyatu dengan dahan-dahan yang bersalju. Telapak kakinya yang empuk meredam setiap suara. Ia mengamati dengan saksama sekelompok kecil burung pegar yang berkerumun di bawah semak yang tertutup es. Mereka bukanlah target favoritnya, tetapi mereka merupakan solusi yang mungkin untuk rasa laparnya yang semakin memuncak. Dengan gerakan yang tepat, kucing itu turun dari pohon. Setiap otot tegang, siap untuk melakukan salto. Pemandangan itu tampak menguntungkan, namun momen itu tiba-tiba hancur. Sebuah retakan tak terduga membelah udara. Beberapa meter jauhnya, seekor rubah merah telah tiba, tertarik oleh kelompok burung yang sama. Dalam sekejap, burung-burung itu terbang dan menghilang di antara pepohonan. Kesempatan itu telah sirna. Di kejauhan, situasi kawanan serigala berubah. Noda merah di salju menunjukkan harapan baru, darah segar. Rusa besar yang terluka telah ditemukan kembali. Kawanan itu mengatur diri mereka sendiri dengan tepat. 3 individu bergerak ke sisi-sisi, yang lain memotong jalan mundur dari belakang, dan para pemimpin, para alfa menghadapi hewan itu dari depan. Rusa tua yang kelelahan itu menyeret kakinya yang terluka. Salju tebal memperlambat setiap usahanya untuk melarikan diri. Tidak ada ruang untuk melarikan diri. Strategi yang diasah oleh perburuan selama beberapa generasi berhasil. Taring-taring itu menembus daging hewan yang sudah usang itu. Rusa besar itu jatuh, melepaskan raungan terakhir yang menghilang di bawah langit kelabu. Kawanan rusa itu menerkam tubuh yang jatuh, mencabik-cabik kulitnya dengan rasa lapar yang tertahan. Daging yang hangat akan memberi mereka cukup nutrisi untuk bertahan hidup pada hari-hari berikutnya. Di sudut hutan lainnya, Lynx menyelinap di antara batang pohon dengan sangat hati-hati seperti bayangan. Kegagalan tidak memiliki tempat dalam sifatnya. Satu kesalahan dapat berarti hari-hari yang panjang tanpa makanan. Ia tahu bahwa setiap kesempatan itu singkat dan cepat berlalu. Nalurinya membuatnya tetap waspada. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara samar di kejauhan. Itu tidak lebih dari sekadar gemerisik di salju. Langkah kaki yang ringan nyaris tak terdengar. Ia berhenti. Ia menajamkan inderanya. Di sana, di antara semak-semak yang tertutup es, seekor kelinci Arktik tetap tidak bergerak. Yakin bahwa bulu putihnya melindunginya dari mata-mata yang mengintip. Namun, mata Lynx yang terlatih untuk membedakan siluet dalam bayangan tidak tertipu. Kucing itu berjongkok hingga ke permukaan tanah. Tubuhnya nyaris tak menyentuh salju. Ia mengukur jarak. Ia menegangkan otot-ototnya. Dalam sekejap, ia melompat dengan ketepatan yang mematikan. Kali ini, tidak ada gangguan, tidak ada saingan yang bersaing untuk mendapatkan tempat. Kakinya menangkap kelinci tepat saat ia mencoba melarikan diri. Mangsanya jatuh, terperangkap. Pertarungan hanya berlangsung beberapa detik. Kebutuhan telah terpenuhi. Daging segar dan hangat akan memulihkan energi Lynx yang dicuri selama berpuasa. Sewaktu ia mencabik mangsanya di balik naungan pepohonan, gema suara serigala bergema di kedalaman hutan. Pengingat bahwa di sini, di alam liar Kanada yang beku, perburuan adalah hal yang konstan
dan istirahat adalah kemewahan yang hanya sedikit orang mampu membelinya. Malam berlalu tanpa insiden besar. Namun, saat fajar tiba, bahaya baru muncul di Cakrawala. Dari utara, awan tebal bergerak cepat, membawa pertanda badai dahsyat. Perubahan angin membuat kawanan ternak waspada. Mamalia karnivora ini, yang terbiasa dengan perubahan cuaca, berkumpul kembali di semak-semak. Orang dewasa memposisikan diri dalam sebuah lingkaran, melindungi anak-anaknya dari datangnya cuaca dingin. Mereka tahu bahwa badai salju menguji ketangguhan dan kekompakan mereka. Selama berjam-jam mereka tetap meringkuk bersama, mengurangi pengeluaran energi yang tidak perlu. Angin menderu dan rasa lapar mulai merayap masuk lagi, perlahan-lahan mengikis waktu istirahat yang ditawarkan. Sementara itu, seekor lynx Kanada, hewan soliter dengan gerakan sembunyi-sembunyi, menemukan perlindungan di bawah formasi batu. Tempat persembunyian itu, yang ditutupi lapisan es dan lumut kering, menawarkan perlindungan dasar dari badai. Perutnya yang kenyang memberinya waktu istirahat sejenak, tetapi hawa dingin meresap ke tulang-tulangnya, meskipun bulunya tebal. Sambil setengah membuka matanya, ia mengamati sekelilingnya. Sebab di lingkungan yang tidak bersahabat ini, bahkan seorang pemburu pun bisa dibuntuti. Badai salju tidak menghentikan kehidupan hutan. Badai itu hanya mengganggunya. Seekor beruang cokelat yang terbangun sebelum waktunya karena lapar, berkeliaran di antara pepohonan. Tubuhnya yang besar dan bunyi gemeretak salju di bawah kakinya membuat hewan-hewan yang bersembunyi di balik selimut putih itu waspada. Pemain baru ini mengacaukan keseimbangan yang rapuh. Lynx memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat persembunyiannya, sementara kawanan serigala menjauhi sisa-sisa rusa besar yang telah mereka buru beberapa hari sebelumnya. Tidak ada yang mau mengambil risiko berhadapan dengan beruang. Hari itu menjadi latihan menunggu. Tidak ada langkah yang aman. Di bawah hujan salju yang terus-menerus, setiap menit berlalu, setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan saksama. Bertahan hidup dan tidak lebih. Saat malam tiba, badai mulai mereda. Angin melemah dan tutupan awan membiarkan cahaya musim dingin yang redup masuk. Hutan yang tertutup lapisan salju baru telah berubah total. Jejak kaki telah terhapus, jejak mangsa tak terlihat. Hanya sisa-sisa rusa besar yang mengeras, membeku karena es, yang tersisa sebagai bukti hari-hari yang telah berlalu. Sekelompok burung gagak turun, tertarik oleh aroma daging yang tertinggal. Burung pemakan bangkai yang sifatnya oportunis tahu kapan harus mendekat dengan aman. Di kejauhan, serigala alfa mengendus udara dengan saksama. Tanda-tanda kedatangan beruang itu tidak salah lagi. Ini bukan wilayah yang aman. Dengan anggukan kecil, ia memberi isyarat kepada kawanan itu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Menuju ke selatan, mencari peluang baru. Kaki-kaki menapaki tanah melalui salju segar, menandai jalan baru. Kisah perjuangan baru-baru ini tertinggal, segera terkubur di bawah hujan salju berikutnya. Lynx, setelah beberapa jam tidak bergerak, akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan gerakan yang terukur, ia menjelajahi medan. Kumisnya menangkap getaran halus di udara. Perburuan harus terus berlanjut. Di sini, setiap hari adalah tantangan baru. Tidak ada yang pasti. Setiap hari bisa berarti hari terakhir Anda jika Anda membuat keputusan yang salah. Di kejauhan ada sesuatu yang bergerak. Mungkin seekor tupai, seekor burung, mungkin sebuah kesempatan. Tanpa ragu-ragu, kucing itu meluncur di antara pepohonan, beradaptasi dengan sempurna dengan lingkungan bersalju, hampir tak terlihat. Dalam ekosistem yang kejam ini, lynx dan serigala mewakili dua cara untuk menghadapi aturan yang sama. Yang pertama bersifat menyendiri dan diam-diam. Yang terakhir bersifat sosial dan strategis. Namun keduanya menghadapi penilaian yang sama, penilaian musim dingin Kanada. Skenario di mana hanya yang paling adaptif yang menang. Keheningan kembali menyelimuti hutan setelah kepergian mereka.
Bayangan semakin panjang seiring terbenamnya matahari. Suasana seolah memberi penghormatan kepada para tokoh utama dalam perjuangan yang terus berlanjut ini. Musim terus berganti, siang semakin pendek, malam semakin panjang, dan setiap kali salju turun, jejak mereka yang hidup dan berjuang pun terhapus, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Namun, bahkan saat jejaknya menghilang, nalurinya tetap utuh. Di dalam diri setiap predator ada kemauan yang tak kenal lelah. Kebutuhan untuk terus bergerak maju, berburu, bertahan hidup. Tak ada badai, tak ada hawa dingin, tak ada saingan yang dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Di alam liar yang beku ini, bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan, melainkan soal kelicikan, adaptasi, dan kegigihan. Peluang itu langka dan kesalahan itu mahal harganya. Tidak ada kesempatan kedua bagi mereka yang ragu-ragu. Dari mangsa terkecil hingga pemburu yang paling ditakuti, semuanya berbagi takdir yang sama, berjuang di hari berikutnya. Terkadang ancaman datang dari langit dalam bentuk serpihan salju tebal. Di lain waktu, ancaman itu tersembunyi di bawah salju. Aturannya jelas, makan atau dimakan, terus maju atau membeku. Setiap makhluk yang menghuni hutan ini memahami hal ini, meskipun mereka tidak memikirkannya. Kehidupan di taiga tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Sementara lynx mengintai di balik bayangan dan kawanan itu bergerak tanpa suara di sepanjang rute baru, rantai makanan terus berlanjut. Setiap makhluk memainkan perannya tanpa kemuliaan, tanpa penonton. Hanya kebutuhan yang menentukan gerakannya. Keseimbangan meski tidak stabil tetap ada. Perjuangan terus-menerus, di mana satu-satunya yang konstan adalah perubahan. Musim berganti, badai datang dan pergi, tetapi siklusnya terus berlanjut. Siklus yang tidak memaafkan, yang tidak menunggu. Setiap hari yang terbit membawa peluang baru, tetapi juga bahaya baru. Di sudut dunia yang beku ini, semuanya terhubung oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidak ada yang aman, tidak ada yang dijamin masa depannya. Namun, setiap spesies bertahan hidup, karena menyerah bukanlah pilihan. Tidak di sini. Begitulah siklus ini terus berlanjut, tidak berubah, abadi, dan tak tergoyahkan.